A terhadap B. Ya, jadi AB itu V, misalnya VB A, VB terhadap A. Ya, itu akan sama dengan apa, Mas? V atau VB aja dulu. VB sama dengan, yang paling mudah diingat, sama dengan VA ditambah dengan VB terhadap A. Gampangnya gitu. Jadi ini merupakan dianggap kita ingat kita anggap sebagai suatu perkalian, sehingga nanti A-nya hilang. Ya, misalnya itu ini notation. Jadi di bawah nanti VA ini B per A, berarti nanti A kali B per A sama dengan B, sehingga VB. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini VB terhadap A itu sama dengan berapa? VA VB min VA. Ya. VB min VA. Jadi seperti penjumlahan biasa. Jadi VB sama dengan VA plus VB terhadap A. Ini kita anggap sebagai satu perkalian A kali B per A, sehingga dapatkan B. Ini sama dengan di depan di sini. Ya. Sehingga kalau kita pindahkan, kita mencari berapa kecepatan relatif B terhadap A, ya ini sama dengan VB dikurangi VA. Sama saja dengan apa namanya omega. Jadi kalau berputar omega B, OMG saja, OMG dari B atau B terhadap A, B terhadap A, ini yang berputar ya, yang rotasi, itu sama dengan OMG omega B dikurangi dengan omega A. Jadi yang berputar itu. Jadi soal nomor berapa kemarin sudah dikerjakan, Mas, PR-nya? Masih bingung, Pak. Masih bingung. Ya, yang nomor berapa itu? Jadi kalau kecepatan relatif ya begini aja, Mas. Ya, ini nanti kita banyak menggunakan rumus ini, ya. Perlu diingat-ingat lagi, perlu diingat terus ini, ya. Karena nanti ada kita mencari kecepatan dan percepatan dengan menggunakan kecepatan dan percepatan relatif, ya. Banyaknya begitu. Sehingga kita ingat terus ini. Soal nomor berapa yang masih ini kan soal jadi yang kemarin ini satuannya habis samakan semua, mau jadikan meter semua boleh, ini jadi meter, jadi kali 10 pangkat min 2,
Ini jadi meter kali 10 pangkat 3. Ya. Ini nanti aja setelah sudah selesai, apa namanya, dicari omeganya, maka kita omega dalam satuan RPM itu putaran, sedangkan dalam satuan radius square adalah omega. Ini sudah selesai kan kemarin? Iya, Mas. Diketahui itu V sama dengan 70 km per jam. Kemudian kecepatan sudut, tentukan kecepatan sudutnya, juga rodanya dari jarinya 30 cm. Kecepatan R sama dengan 30 cm. Kita carikan meter dulu boleh. Ya, jadi kalau yang jadikan meter berarti sama dengan 30 kali 10 pangkat min berapa, Mas? Pangkat min berapa? 2. Langsung aja jadi kali 100 gitu aja ya. Berapa? Dibagi 100 gitu aja ya. Jadi sama dengan 0,3. Di sini itu sama dengan 70.000. Tampilan di sini. VR ya, rumusnya V sama dengan PDN per 60 ya. V sama dengan PDN per 60, jadi ini D-nya D sama dengan atau 2 PRN ya, 60. Kalau pakai D ini kita kalikan 2 ya kan, sama dengan berapa? 0,6 meter diameternya. Kalau pakai langsung 2 PRN, 2 pi RN per 60 sama saja untuk kecepatan itu. Tanyakan omega kecepatan sudut. Omega. Makanya itu V. Jadi kita cari N-nya langsung 2 PN per 60. 2 PRN per 60. Ya, 2 PRN per 60. Di V itu sama dengan 2 atau PD ya, atau Pi kali D, Pi kali D N per 60. D kali N per 60. Ini sama dengan, itu kan kalau D-nya diganti 2R kan sama dengan 2 kali Pi kali R kali N per 60. Boleh saudara pakai yang mana? Jadi kalau pakai yang PDN per 60, saudara cari D dulu di sini. Ya, kalau langsung pakai 2 PN per 60, langsung N saja dipakai. Sama saja. Ini 2, ini D diuraikan kan sama 2R. Ya, ini 2R. Jadi kita bisa cari N-nya. Nah, kalau seperti ini, itu nanti per min langsung. Kenapa? Karena per 60, ya, 1 jam adalah 60 menit. Ini Mas ya. Ini per 60, berarti nanti adalah N-nya dengan RPM, putaran per menit. Jadi kalau nggak pakai 60,
per jam, masih per jam. Bisa dimengerti, Mas. Ini kan 60 kalau dikalikan di sini kan ini 7.000 meter per jam. Kalau dikalikan misalnya berapa? 1 jam per 60. Ya, Mas. Dikalikan berapa menjadi per menit? Dikalikan 1 jam per 60 menit. Jadi meter per menit. Bagi 60. Ini kan bagi 60 di sini. Jadi per menit. Ini sudah dalam satuan V-nya nanti per rumusnya per menit. Jadi N sama dengan berapa? 60 V. 60 kali V. Enggak, kita dapatkan N sama dengan berapa? 60 kali 7.000, 70.000 bagi 3,14 kali berapa itu? D-nya adalah 0,0. Putaran per menit. Ya, betul, Mas. Ini sama dengan berapa? Itu meter per jam. Meter per jam kali 60. 60 ada yang salah satunya, Mas? Dicek, Mas. Saya masukkan aja ya satuannya. Nanti tidak salah. Ini meter. Ini sering kita, soalnya rumus PDN per 60 itu banyak rumus PDN ada. PDN per 60 ada. PDN per 1000 juga ada. Ya. Jadi jangan sampai keliru kita, ini per berapa nanti ini. Ini meter per jam. Ini 60 apa ini? PDN per 60. V yang mana PDN per 60 itu meter per min. Kenapa 60 mil? Kalau ini satuannya apa, Mas? Per jam. Iya. Ini 60 apa ini? Mil per jam tak ini? Coba saya masukkan menit per jam. Jadi satuan apa? Sekali itu jadi apa, Mas? Ini per jam tidak bisa, ya. Meternya bisa coret, tapi ini jam nggak bisa ya. Jadi nanti keluarnya adalah putaran per min. Atau dari sini dulu. Ini adalah
meter per jam. Coba saudara juga mencarinya Mas ya. Jadi biar mengerti kita. V ini meter. Pak, izin tanya, Pak. Iya Mas. Kalau pakai rumus V sama dengan R kali omega apa bisa, Pak? V sama dengan omega R. Iya. Bisa Mas. Oh iya bisa ya. V sama dengan omega R. Omega R. Tapi Iya. oh iya bisa Mas. Jadi lebih cepat ya. Iya, Pak. Nanti Lebih cepat begitu. keluar Oh 1 iya radian per betul. second ini, Pak. Iya, iya. Iya Mas. Iya, Pak. Terus nanti bisa Omega R. konversi ke RPM. Iya, ini yang di sini itu sama dengan jadi 2pi Rn, 2pi Rn itu sama dengan omega, 2pi Rn itu sama dengan omega. 2pi Rn itu sama dengan omega. Oh iya, omeganya ketemu dulu ya. Iya, Pak. Omega R Mas ya. P sama dengan omega R. Oh iya betul. Itu lebih cepat. Ini Mas. Di sini V meter per jam itu sama dengan berapa? Omega R. Iya Mas, omega R. Jadi nanti omeganya langsung ketemu ya. Ini sama dengan 7.000 meter per jam. Iya. Sama dengan omega kali R 0,3. Ya betul kamu Mas. Jadi kita langsung dapatkan omeganya adalah kamu omega ini satuannya masih apa ini? Seperjam. Ya. Satuannya masih seperjam. Harus dijadikan apa Mas? Per second. Sepersekon. Jadi ini dikalikan berapa? Sini. Dikalikan kali 1/3600 Pak. ya satu-satu ya. Jadi kita jam kita kalikan menit dulu, berarti kalikan berapa? Jam per 1 jam per kali 1 jam per 60 min. Ya. Terus dikalikan, ini kan sudah meter per min ya. Jamnya kan habis dengan ini. Dikalikan berapa? Min per sekon. Berarti dikalikan min per sekon, itu 1 min dengan 60. Gitu ya. Jadi seperti ini. Sehingga omeganya sama dengan nanti sudah per sekon rumusan. Sama dengan berapa Mas? Omega 4,6 Pak. Hah? 0 64,6 radian per second. 64 6 radian per second. radian per sekon.
sudah dipotong sakit. Kamu 4,6 radian per sekon. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Jadi ini 70.000 dibagi 3.600. Ya. Jadi nanti omeganya sama dengan 7.000 dibagi 70.000 dibagi 3.600 kali 0,3. Ya, 0,3-nya dari penyebutnya, sehingga ketemunya 6,4 radian per sekon. Nah, sekarang kita cari N-nya sama dengan 2BN per 60. RPM. RPM. Kita mau jadikan RPM berarti nanti 2PN per 60. Ya, omega itu sama dengan 2PN per 60. Ulang lagi, omeganya aja. Omega itu per sekon atau radian, radian per sekon. Ini sama dengan 2PN per 60. Ya. Ini 3N-nya sama dengan berapa? Omega dibagi omeganya ini. Enam puluh 64,6 radian per sekon. Dibagi kali 60 ya. Kali 60. 60 sekon per min. 60 sekon per min. Sekon per min. 60 sekon per min bagi 20. Ya, Mas. Jadi berapa hasilnya? 17,83 RPM, Mbak. 17,83. 617, Pak. Hah? 617. 617. 617,83 RPM ya. RPM. Ya. Nah, ini yang begini nih yang penting ya Mas ya, satuan-satuan begini nih. Jadi ini kali ini sehingga nanti keluarnya N-nya dia sesuai dengan yang dikehendaki. 2 PNN, 2 PN per 60 kan. Sehingga dapatkan ini omega kali 60 dibagi dengan 2P. Sebetulnya satuannya seperti ini. Sehingga apa? Ini 60 detik per min, satu menitnya 60 detik. Sehingga S-nya hilang, jadi nanti menjadi radian kali Pi per min. Ya. Ini nomor 1. Jadi 1 sudah dalam satuan radian per sekon ini, kemudian dalam satuan RPM. Yang nomor 2 ini gambarnya Mas.
roda belakang itu 34 cm, roda depan 22 cm. Ini apa? Enggak kecepatan. Ini 22 cm. Masih ditutup. Dan ini V 200 km per jam. V 200 km per jam. Nah, ini seperti yang di atas ini tadi soal kita jadikan satuan apa, meter dulu, ya kan? Bisa meter semuanya. Gitu. Hampir sama kan masih seperti ini. Dari V ini kan sama dengan V yang di bawah sini, Mas. Jadi ini kalau ke arah sana kan V juga sama. Ini kan relatifnya itu kalau terhadap ini kan 200 km per jam itu kan relatif terhadap ini kan. Saya terhadap ini sama dengan ini. Yaitu ini apa namanya, putarannya nggak sama, tapi kecepatannya sama ini. Ini kecepatan di sini sama, karena dihubungkan dengan jalan ini. Ya. Sama halnya dengan dikasih bel, sama kecepatannya sama ini. Jadi satuan bel. Jadi di sini kita cari apa ini? Iya. Cari, tentukan kecepatan sudut roda depan dan kecepatan sudut roda belakang. Seperti tadi, umumnya V tahu, R tahu, Mas ya. Jadi kan bisa langsung omega ya. Kecepatan sudut. Kecepatannya sama, tapi omeganya nggak sama. Mengerti, Mas? Jadi misalnya ini RB ya, RA, ini RB, RD. Oh, ini kok nggak ada tulisannya. Ini tulis RB, roda belakang. Sama dengan ini RD, roda depan. Nah, sama dengan ini tadi. Iya, dicari omeganya kan, Mas? Omega R sama. Iya, Pak. Nah, jadi saudara cari omega RD berapa, omega apa, RB berapa. Dan nanti kecepatan sudut relatifnya kan seperti Bapak tulis tadi ini. Nah, ya, seperti ini caranya. Jadi ini kalau dibandingkan omega B, dari kecepatan sudut B misalnya sama dengan omega A, itu ditambah dengan
apa? Omega perkalian A kali apa supaya dari B? Kan B per A. Iya. Perkalian A dengan apa supaya terjadi B? Hingga omega B per A, ini omega B terhadap A. Depan berarti D terhadap B, ya kan? Iya, Mas. Dan nanti di sini diganti. Apa ini ditentukan juga kecepatan relatif roda depan terhadap roda belakang, ya D terhadap B. Mana yang besar? Mana yang lebih besar omeganya? Ya. Ini kan omeganya lebih besar nih. Ya Mas ya, ini kan omeganya lebih besar daripada ini. Karena rumusnya V itu omega R. Untuk kecepatan yang sama, omeganya ini tentunya lebih besar daripada ini kan. Iya. Iya Mas, omega kali R. V sama dengan omega kali R. V-nya sama. Jadi omega D ini depan ini lebih besar daripada ini. Sehingga kalau kita mencari kecepatan sudut relatif roda depan, yaitu D terhadap B. Ini sini apa D dulu aja. Jadi kamu tulis ini rumusnya ini. Jadi omega D itu sama dengan omega B ditambah dengan, kan lebih besar ya dibanding ini lebih besar dibanding ini. Ini tambah omega apa? B kali apa supaya jadi D? B dikali apa supaya apa? D per B. D per B. Balik sekarang omega D per B-nya kan berapa? Ini dikurangi ini kan? Ya. OMG 4D dikurangi dengan OMG omega B. Cuman ini, Mas. Jadi kamu cari dulu omega RB berapa, omega RB berapa untuk V yang sama ini. Ini kecepatannya kan sama. Kecepatan kelilingnya sama. Karena ini jadi satu, untuk mobilnya kan jadi satu, maka yang sini V-nya itu sama misalnya. Dia ini dengan kecepatan V ke sana, itu sama dengan V ke sana. Ya, aksi-aksi. Jadi kalau ini jadikan satu, mobil, untuknya mobil. Yang mobil itu dia mempunyai kecepatan yang sama, ini di jalan ini jalan. Ya, silakan Mas. Mungkin ada pertanyaan. Ngerti ya Mas ya? Jadi rumusnya sederhana itu, ingat-ingat ini soalnya nanti kita pakai terus rumus ini, rumus omega, ya, rumus V, tadi yang Bapak keliru tadi ya. Terima kasih Mas tadi diingatkan kita pakai rumus omega sama dengan V sama dengan omega R itu sudah sederhana. Siapa tadi yang ingatkan Bapak tadi? Nah, saya Pak. Bintang. Ya. Ada yang lain? Ini pertanyaan? Yang lainnya ngerti Mas? Silakan Mas, ditanyakan.
Nah ini coba saudara kerjakan. Ya tadi itu ini yang relatif itu. Ya, kecepatan relatif tadi berarti ini 3 dan 2. Pulih 3, pulih 2. Ini pulih 3, pulih 2 yang mana? Yang ini ya. Yang kecil ini. Jadi mana yang lebih besar kecepatan sudutnya mas? Pulih 2 ini atau pulih 3? Pulih 2. Pulih 2 lebih besar omeganya ya dibanding dengan pulih 3 ini. Ini kan pulihnya ada 4 aja supaya nggak bingung nanti ini 2 R2A. R2A juga bingung ya. Jadi kamu ganti aja nanti itu di sini R2 sama R3 gitu. Ini ganti R4 ini. Ya. Ngerti Mas ya? Ini R2 yang besar, kemudian yang kecilnya itu R3. Kemudian ini R4 dengan R4. Nah, sekarang saudara lihat di sini. Ini pulih 2 dan 3 ini jadikan satu poros. Ya. Jadi satu poros. Bagaimana putarannya? Sama atau tidak? Omeganya sama, Pak. Hah? Omeganya sama. Omeganya sama. Putarannya? Putarannya sama kalau kecepatannya beda. Kecepatannya beda. Ya. Kecepatannya beda. Kalau putarannya sama, omeganya sama. Ya. Mengerti Mas ya? Satu poros itu, omeganya sama. Putarannya juga sama. Ini diketahui pulih satunya kecepatan sudutnya adalah 1500 rpm. Berarti itu dalam N ya. N sama dengan 1500 rpm. Jadi kecepatan sudut pulih 2 dan pulih 3. Ini maksudnya, dari pulih 4 ini ya. Ini adalah pulih 4 ini yang besar, yang sebelah ini, yang bawah sendiri. Gimana ngitungnya? Terus yang nomor 4, ini nggak kita kerjakan kemarin. Ini nomor 6. Nomor 6 kita. Di nomor 6 ini kita menggunakan penggaris Mas ya. Jadi kita selesaikan dengan grafis di penggaris itu. Nomor 6 kita kerjakan dengan menggunakan sepasang penggaris itu. Jadi siap untuk apa namanya, kinematika dinamika kita harus siapkan apa kemarin, sepasang penggaris siku-siku, busur derajat. Ini seperti 135 derajat itu kalau nggak pakai busur derajat kan nggak bisa. 70 derajat juga nggak bisa. Ya. Jadi ini seperti yang teori terakhir itu buat skala. Jadi nanti 400 km per jam, ini skalanya berapa ini? Mau pakai skala 50 km per jam, sama dengan 1 cm, berarti ini 2 cm, ya, ini 8 cm. Kalau mau 100 km per jam sama dengan 1 cm, maka ini 1 cm, ini 4 cm. Kurang bagus gambarnya. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini apa kosong? Nah, silakan dikerjakan dulu Mas Yani ya. Nomor berapa tadi? Tak tinggal sebentar ya. Iya, Pak. Bapak ini diminta untuk dijemput di rumah sakit. Di Dino Yosin dekat aja. Nomor 3 ini dan nomor 6. Mas, ini tadi jangan lupa ya, dibuat ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Nanti di sini berubah. Yang kecepatan pulih 2
itu berarti ini dan ini sama omeganya. Terus ini diganti dengan puli 4. Ini 2 berarti 2 betul. Ya. Jadi relatif puli 2 relatif puli 1. Ini sama saja caranya Mas ya. Jadi kita lihat puli 2 itu lebih kecil omeganya dibanding dengan puli 1. Ya. Jadi nanti kamu tulis apa itu omega 1 ya, omega P1 misalnya. Omega P1 sama dengan omega P2 ditambah dengan omega P1 per 2. Omega 2. Ya, supaya nanti ketemu keluarnya adalah ini, omega 21 ini. Ini kan omega 21 ditambah omega 1 kan? Ini, di sini, supaya menjadi omega 2. Ya, Bapak permisi dulu sebentar ya. Izin untuk ini sama untuk puli 1 dan puli 2 itu sama. Nah, sehingga P sama dengan omega R 2PN per 60 2PRN per 60 ya. Sama. Jadi persamanya omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Ya, sehingga kita bisa mencari omega 2. Ini yang diketahui kan omega 1 ya. 1 kita dapatkan omega 2 itu sama dengan omega 1 per R2. Ya, kita dapatkan omega 2. Boleh satuannya RPM juga boleh ya. Ya. Itu ketemu omega 2. Kemudian ini omega 2 sama ini. Tapi V-nya nggak sama. Ini arahnya kemana nih, Mas? Ini ke sini, putar. Ya, ini kemana nih? Ke bawah ke atas nih? Yang puli 3. Oh, Bawah ya. Nah, nanti ini ke atas sama. Berarti V ini katakanlah V1. V1 sama dengan V2. V1 sama dengan V2. Kalau di sini ini V1 atau V2, itu di sini ya V3. Ya. Ini V3. V3. Untuk ini tulis aja nih. V2. 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 Ini yang tengah adalah V3. Hah? Bentar.
Maaf tadi Bapak teriak. Ya, Pak. Nggak sadar ya. Ya kalau masih on di sini. Ini B1 ya. Aduh panas ya badan. Di sini berarti ini V1 ya Mas ya. Ini V1. Ini anggap aja ini V2, ini V3 ya. V3. V3 sama dengan V4. Benar, Mas? V3 sama dengan V4 ya. V3 sama dengan V4. Yaitu sama dengan omega 2 R3. Betul ya, Mas ya? Omega 2 sama kan ya ini? Omega 2 ya. Ini P2 yang P3 omeganya sama ya. Itu sama dengan tulis yang omega 3 ini sama dengan berapa? Omega 3 R3 sama dengan omega 4 R4. Mengerti, Mas? Halo. Iya. Ya. Ini tulis R4 di sini. 4. Ini R4 di sini. 30 cm. Nanti kita dapatkan omega 4. Memang dicari tak omega 4, Mas? Enggak dicari ya. Mol 3 apa ini? Relatif poli 2. Berarti omega 4 ya dicari ya? Cari, Pak. Mana, Mas, tulisannya? Yang 4 ini kan tadi perumpamaannya yang poli 3, Pak. Oh iya, poli 3 ini ya. Ya. Ya, ini poli 4 ini ya. Ini adalah poli 4. Poli 4. Itu omega 4 ya. Omega 4. Nah, lanjut, berarti omega 4 dicari ya. Dapatnya juga. Di omega 4 saudara itu sama dengan berapa itu? Omega 2 sama dengan omega 3 atau 2 ini sama ya, Mas? 3 R3 bagi dengan R4. Ini aja sudah ketemu omega 4. Jadi sekarang kecepatan sudut poli 2 sudah ketemu, poli 3 yang ini poli 3 sama ya. Terus sekarang ini relatif poli 2 terhadap poli 1. Di sini minta kami di sini, Mas. Di omega 2 itu omega 1 itu lebih tinggi putarannya dibanding dengan omega 2. Jadi omega 2 relatif terhadap poli 1. Berarti omega 1 itu sama dengan omega 2 ditambah dengan omega berapa? 1, 2 ya.
omega 1 2 itu 21 omega ini omega 1 2 omega 2 sama dengan karena omega 1 itu lebih besar ya dibanding dengan omega 2 maka di sini simbolnya adalah negatif. Bisa dimengerti, Mas? Halo? Iya, Pak. Ya, Coba. ya. Jadi di sini karena omega 1 itu lebih besar dibanding dengan omega 2, maka omega 2 ini omega 1 dikurangi di sini, tidak ditambah. Jadi omega 2 terhadap 1. Omega terhadap 1. Nah, sehingga kita dapatkan omega 21, omega 2 terhadap 1 itu sama dengan omega 2 dikurangi omega 1 dikurangi omega 2. Mas, jangan lupa kalau ditambah itu di sini simbolnya adalah panah terus disilang ya. Gini. So, plus itu gini. Nah, plus ya. Kalau minus bukan panah ini. Jadi di sini bahasa itu minus. Itu ya, Mas ya. Kalau min, dan ini yang ada min itu, sini min itu dikasih tanda dulu. Min, plus. Ini tandanya ini min. Yang plus mana? Plus. Sebelah sini plus itu tanda ini ya. Berikutnya adalah kecepatan relatif puli 4 terhadap puli 3. Omega 4 sudah dapat. Ini jadi tetap nanti dicari omega berapa ini? Yang terakhir itu omega puli terhadap puli 2 ya. Jadi itu sini 32. Puli 32. Puli 43. Di situ untuk lebih lambat ini lebih cepat nanti omega 32, omega 42 ya. Omega 42. Berarti berapa Mas? Omega berapa Mas? Omega ini dikurangi atau ditambah? Omega berapa? Omega 3 itu sama dengan, lihat dulu ya, sama dengan omega berapa? 4 tambah ada panahnya tambah omega berapa? 34 ya. Itu yang ditanya kembali ya berarti ya Mas ya. Kembali ya. Yang ditanya ini berapa ini? Yang ditanya ini kan 32 ya ini. 42 berarti ya. 43 ya. 43 ini harus 43 di sini. Berarti di sini omega 4. Nanti ini kalau keliru nanti juga ini dikurangi, ya kan? Ini 43 4 hingga OM 43 bisa dipakai. Ya. Oke, 43 sama dengan OM 3
Caranya sudah diketahui di sini. Yang seperti ini, Mas. Ngerti ya, Mas? Lanjut ya, yang nomor 6 silakan dikerjakan sendiri. Seperti contoh soal. Silakan, ada pertanyaan? Nah, ini nanti yang sering saudara jumpai di elemen mesin, ya. Di mana di desain mesin itu seperti ini, puli-puli ini. Jadi termasuk pemindah daya. Jadi kalau ketahui kecepatannya, maka kita bisa cari putarannya. Kalau daya itu torsi kali omega, ya kan? Kalau omega torsinya berapa? Torsi kali omega dengan daya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Ketika putaran kecepatan sesaat. Pusat kecepatan sesaat suatu benda adalah sebuah titik pada suatu benda di mana benda lain berputar relatif terhadapnya. Nah, sebuah titik pada suatu benda relatif terhadapnya. Nah, seperti benda yang berputar pada engsel itu, Mas, ya. Sebuah titik pada suatu benda di mana benda lain berputar relatif terhadapnya. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar 31 yang memperlihatkan suatu mekanisme 4 batang. Jadi ini ada 4 batang, bodinya adalah bodi 1, ya. Ini bodi 1, ini bodi 2, bodi 3, bodi 4. Nah, ini sekarang sudah kenal ini pusat-pusatnya itu. Nah, kalau engselnya 1 dan 2 itu O1, 2 seperti Bapak sebutkan sebelumnya. Ya, pusat engsel pada batang 3 yang berputar pada ujung 2. Ya, batang 3 itu berputar pada ujung 2 kan. Ini yaitu O23 di sini. Ini batang 4 juga berputar pada ujung 3 sini, O34. Atau sebaliknya, batang 3 itu juga berputar relatif. Berputar relatif pada batang 4. Ini O23, batang 3 berputar relatif pada ujung 2 sini. Ini batang 2 ini berputar relatif pada batang 1. 1, 2. Jadi bodi itu tidak bergerak 1. Dan titik O12 yang merupakan hubungan antara batang hubung 1 dan batang hubung 2 dapat dikatakan sebagai titik pusat 1, 2. Pada titik pusat tersebut, batang hubung 2 berputar terhadap benda. Pada batang 1, ya. Nah, ini juga berlaku pada titik pusat O23. Pada titik pusat tersebut, batang hubung 3 berputar relatif pada hubung 2. Yang pusat O23. Bagaimana Bapak sudah jelaskan? Sudah mengerti, Mas? Mengerti ya? Dalam hal ini, perbedaan O12, O14, O23, dan O34 antara lain O12 dan O14 sebagai titik pusat tetap.
fixed center ini kan, ini fixed center. Sedangkan ini adalah titik yang bergerak, pindah-pindah titik ini, ya kan? O23 dan O14 itu berpindah-pindah, sedangkan ini fix. O12 dan O24-nya itu, O12 dan O14 ini fix. Lanjut. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Menentukan pusat kecepatan sesaat. Pada sebelumnya telah kita ketahui bahwa setiap benda yang mempunyai gerakan relatif satu titik terhadap titik lainnya akan mempunyai pusat kecepatan sesaat. Titik-titik pada benda tersebut memenuhi kondisi sebagai berikut. Semua titik pada benda tersebut akan mempunyai pusat kecepatan sesaat yang sama. Jadi misalnya batang 2. Semua titik yang ada pada batang 2 itu pusat kecepatan sesaatnya ada pada O12. Pusat kecepatan sesaat terletak pada garis yang tegak lurus dengan arah kecepatan titik tersebut. Jadi kalau ini ada garis, ya kan? Ini pusatnya. Pusat putarnya di sini. Nah, ini berputar. Pusat kecepatan sesaat terletak pada garis yang tegak lurus. Jadi ini kecepatan sesaatnya tegak lurus. Pusat kecepatan sesaatnya tegak lurus ini. Jadi pusat kecepatan sesaat terletak pada garis yang tegak lurus dengan arah kecepatan titik. Tegak lurus. Ya. Jadi misalnya nanti ini tegak lurus ya. Ini supaya yakin tegak lurus bagaimana, Mas? Ini diyakinkan bahwa ini tegak lurus. Bagaimana? Dikasih ini saja. Nah, ini kan sudah yakin bahwa itu tegak lurus, ya. Dan titik yang kita tinjau. Perpotongan garis tegak lurus dari setiap titik yang kita ketahui arah kecepatannya adalah kecepatan sesaat benda tersebut. Perpotongan garis tegak lurus dari setiap titik yang kita ketahui arah kecepatannya adalah pusat kecepatan sesaat benda tersebut. Jadi misalnya ini batang ini bawa teruskan ini. Teruskan di sini. Ya. Baik. Perpotongan garis tegak lurus dari setiap titik yang kita ketahui arah kecepatannya adalah kecepatan saat benda tersebut. Kalau ini ke sana, Mas, ke kanan ya. Nah, yang bawah sini kemana, Mas? Ke kiri, Pak. Ke kiri kan, ke sini. Jadi nanti ini perpotongan garis tegak lurus dari setiap titik yang kita ketahui arah kecepatannya. Jadi misalnya nanti begini kan. Nanti di sini bisa kita cari semua apa namanya kecepatannya di sini, di sini. Semua bisa kita cari kecepatannya.
Kalau misalnya gini lagi, waduh, nggak bisa taruh sama ya. APM ini. Misal di sini. Nah, begini aja. Nggak mau turun ya. Turun. Nggak mau turun. Jadi ini kemana dia? Kecepatannya ini, yang bawah ini. Sana, ini kemana? Yang bawah ini. Ini gimana cara menurunkan ini? Nah, nggak bisa. Oh ini. Tuh, itu lagi. Nah ini Mas ya. Kalau ini ke sana, berarti ini kan ke sana ya. Kecepatannya, kecepatannya yang di sini adalah tegak lurus berarti ini. Nah, ke sana. Gitu. Ini berputar ke jarum jam di sini. Maka ini akan terbawa ke sana dan ini akan bergerak ke sana. Ini perpotongan garis tegak lurus dari setiap titik yang kita ketahui arah kecepatannya adalah pusat kecepatan zat. Jadi kalau misalnya ini tegak lurus ini misalnya ini dan ini dihubungkan. Sampai di mana? Oh, ke bawah sini Mas. Ini ke sini, dari sini ya. Ini saya tahu ini dulu. Ini perpotongan garis tegak lurus dari setiap titik yang kita ketahui arah kecepatannya adalah kecepatan zat. Bagaimana? Nah, ini saya agak bingung ya. Perpotongan garis tegak lurus dari setiap titik yang kita ketahui arahnya, ini arahnya tahu. Ini tak tulis dulu ya. Ini misalnya ini batang 2. Ini misalnya batang 2. 2 ini. Ini 3. Ini dan ini adalah 2, 3. Nah ini juga pusat kecepatan sesaat. Ini Mas, ini Mas. Ini berapa ini yang di sini Mas? Ini O12 ya ini ya. Ya. Ini O12. Pemotongan dari batang 1 dan batang 2. Ini O berapa ini Mas?
Ini pusat kecepatan saat ini. Ini O 1, 3. Ya. Yang ini berapa ini? Ini kan perputaran tegak lurus ini. Tegak lurus ini. Ya ini. Ini adalah O 2, 3. Nanti akan lebih jelas lagi. Misalnya ini. O 1, 3 dan O 2, 3 kalau dipotongkan itu kita hubungkan di sini ya. Ini adalah tempat kedudukan daripada apa namanya itu dari O 1, 2. Nah, ini kan tempat kedudukan O 1, 2 ini. Ini O 1, 2 ini. Kalau kita potong set ketemu. Ini tempat kedudukan daripada O 1, 2. Nanti kita lanjutkan. Nanti akan ketemu nih kalau O23 dihubungkan dengan O13 itu merupakan tempat kedudukan daripada O12. Nah, ini tiganya nanti bilang yang nomor yang sama itu kita hilangkan sehingga sisa O12. Ya, O23 dan O13 yang sama ini tiganya yang tiganya sama hilang, tinggal nanti O12 adalah di tempat kedudukannya di sini. Nah ini semuanya ini. O12 dan O23 dipotongkan, ketemu berapa tempat kedudukan daripada O13. O13 itu tempat kedudukannya di sini. Nanti ketemu, ya. Ini bagaimana nanti mencari yang lebih rumit di sini. Kita lanjutkan supaya nggak bingung di situ. Nah ini. Nah seperti ini. Ini ke sana, ya. Maka pusat kecepatan sesaatnya adalah di sini, tegak lurus ini. Tegak lurus itu di sini. Jadi abaikan yang ini dulu, Mas, diabaikan dulu, nanti kalau pada batang nanti ketemu nanti bagaimana cara mencarinya. Kalau ini ilustrasinya, ini suatu benda yang di titik A itu kecepatannya ke atas kanan, yang di titik B itu ke bawah ini, kanan. Jadi kalau tegak lurusnya ini kita hubungkan, sudah ketemu titik O12 ini. Nah, bola kalau ini berubah posisinya sudah begini, pada posisi lain, maka tegak lurusnya daripada VA ini menjadi VA berubah menjadi VA aksen, tegak lurusnya ke sana, VB menjadi VB aksen, tegak lurusnya ke sana ketemu di sini, O12-nya. Saya hapus ini gambarnya. Berbagai kondisi pusat kecepatan sesaat. Benda yang meluncur, ini Mas. Benda yang meluncur ini 2 terhadap 1, jadi ini 1, ini 2. Maka ini R-nya itu adalah pusat tegak lurus ini, Mas. Ya, ini ke sana. Itu adalah pusat kedudukannya di situ, O12 ini. Tampak suatu benda yang meluncur dengan pusat O12. Sedang pada gambar 33B ini slider yang bergerak translasi. Ya. Benda yang bergerak lurus juga dapat dianggap bergerak rotasi dengan jari-jari tak terhingga. Jadi kita tahu kan bahwa ini kan lurus, garis lurus, itu kan sama dengan lingkaran dengan jari-jari tak terhingga. Ya, satu lingkaran dengan jari-jari tak terhingga kan sama-sama itu kan nggak ada sudutnya itu, nggak ada titik singgungnya di garis itu sendiri. Ya Mas ya. O12 ini di tak terhingga kalau ke jalan lurus ini Mas. Dan kalau ini O12 itu tak terhingga artinya itu bisa di sini, bisa di sini ke atas, bisa di posisi sini, O12-nya itu, ya bisa bergerak ke sini, karena tak terhingga. Jadi jarak segini ini tidak berpengaruh. Ya, oh ini O12 di sini, ya boleh, tapi di sini juga boleh. Karena apa? Jarak sekian itu tidak berpengaruh pada angka tak terhingga. Paham, Mas? Makanya nanti kalau mencari garis tegak lurus mana, kok bisa ada di sini, kok bisa ada di sini, kok bisa ada di sebelah sini.
Boleh di sini juga U1 2 tuh, Mas. Karena apa namanya pergeseran sekian itu tidak ada pengaruhnya dengan jarak yang tak terhingga di atas sana. Bisa dimengerti, Mas? Ini dipegang nanti ya, ini untuk apa namanya mencari titik pull, titik kecepatan sesaat itu dengan metode yang ini. Jadi pergeseran garis sebesar ini atau mungkin di luar laptop ini jauh atau di sana di pergeserannya sampai di Noyo sana tidak berpengaruh pergeseran karena dia jauh sekali tak ya sehingga ini selalu tegak lurus selalu ke atas. Paham Mas ya? Selalu ke atas. Demikian pula kalau ini miring, itu kalau miring, jadi kotaknya itu miring. Sliding miring juga. Slidernya miring ini, Mas. Di mana dia? Tak teringanya. Ya tegak lurus garis miring ini, Mas. Ya. Tak teringanya itu tegak lurus garis miring ini. Paham ya? Ke sana, boleh di situ. Tak teringga di sebelah sana boleh. Tak teringga di sebelah sini boleh. Boleh, asalkan sejajar dengan itu. Sejajar dengan ini. Ya. Di sini boleh. Boleh, tapi di sana, di puncak sana, digeser. Jadi ini garisnya digeser ke sini boleh, digeser ke sini boleh. Digeser sampai ujung pandang juga boleh. Karena tak terhingga. Tidak berpengaruh dengan titik yang tak terhingga itu. Bisa difahami, Mas? Dengan demikian titik pusat benda yang bergerak translasi adalah tak terhingga. Artinya nanti kalau gambar-gambar itu di mana tak terhingga dari titik mana, ya, boleh sepanjang garis ini. Geserannya sepanjang garis ini saja. Paham ya? Ini nanti ketemu yang hal seperti ini banyak. Benda yang menggelinding. Pusat kecepatan saatnya terletak pada titik kontak kedua benda tersebut. Di sini. Benda yang menggelinding tak sempurna. Nah, benda yang bergerak menggelinding, rolling tak sempurna, pusat kecepatan saatnya tak terhingga ya, dan tak lalu bidang kontak. Yang begini, yang begini rolling tak sempurna itu tak terhingga juga. Ini juga sama, tak terhingganya itu boleh di sini, boleh di sini, boleh di mana saja. Misalkan tegak apa sejajar dengan garis ini. Jadi kalau ini misalnya posisinya miring ya nanti sejajar dengan posisi miring itu. Seperti tadi, jadi kalau posisinya itu kontaknya demikian, nah, ngerti Mas ya? Itu garisnya. Ini nah, garisnya begini, tak terhingga ya? Boleh ke sana, boleh ke sini. Ya Mas ya? Ini O23 perhatikan di sini, O23. O12 dihubungkan dengan O13. Maka yang sama angka satunya itu dihilangkan. Jadi tinggal O23. Ya Mas ya? O12 dan O23 akan diperoleh tempat kedudukan O23. O14 dengan O43 akan diperoleh tempat kedudukan berapa Mas? Perhatikan O14 dan O14 dan O34 akan diperoleh kedudukan O14 dan O14 dan O34. 13 ya. Jadi angka yang sama dihilangkan. Ini nanti juga gitu apa tempat ininya kecepatan saatnya, pusat kecepatan saatnya bisa miring ya, di mana-mana bisa digeser sejajar tidak apa-apa. Makanya itu sudah butuh garis sepasang ya, geser sana juga nggak apa-apa. Cantol yang ini, nah, begitu ya sejajar. Teori Kennedy.
Ini yang Bapak sampaikan tadi itu. O12 dan O13 itu muncul O23. Kecepatannya ini BO23. BO23 itu untuk mencari berapa di sini, R apa itu omeganya bisa dilihat. Berapa omeganya bisa dicari dari sini. Ini sama ya. Sehingga VO23 ini sama dengan berapa omega 3 kali R-nya berapa ini? O13 ini R-nya. Jadi V sama dengan omega 3 kali O13 kali O13 O23. Atau omega 2 kali O12 O23. Jumlah pusat kecepatan saat. Ini penting saudara tahu. Jumlah pusat kecepatan sesaat. Nanti ini yang agak rumit ini ya, gambarnya rumit. Itu sama dengan jumlah batang hubung pada mekanisme dikalikan jumlah batang hubung dikurangi 1/2. Terus ngantuk, Mas? Sudah ngantuk kan? Mana kopinya? Kopiku sampai lali, Mas. Minum kopi dulu ya. Oke, Pak. Ini kopi sudah dari tadi, Mas, sampai adem, Mas. Sampai lali, gak ngombe. Tapi Bapak suka minum kopi yang dingin. Jadi misalnya buat maghrib itu ya, diminumnya jam 3 pagi. Itu jadi bening gitu ya, mantap semua. Jadi buat maghrib diminum jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itu malah nggak bikin penyakit, Pak ya? Tanpa gula, Mas ya. Tanpa gula. Kasih tahu saudara-saudara sekalian, kalau GERD gitu, atau apa asam lambung, itu dengan kopi tanpa gula, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Bapak dulu itu kalau ke masjid itu selalu, itu kan gak enak, Mas, sama tetangga. Ya kan? Itu selalu gitu. Ya itu terus Bapak so posisi nggarai punya omongan bahwa kopi itu nggarai mah kambuh. Langsung Bapak coba aja tanpa gula. Hangat. Pertama 1 sendok teh itu. Lama-lama sekarang 2 sendok teh. Nah, itu enak gurih rasanya, Mas. Apalagi kalau dicampur dengan telur setengah matang, Mas. Telur ayam kampung setengah matang, Mas. Waduh. Masya Allah. Rasa martabak. Ya. Kopi rasa martabak. Ya. Ini, Mas ya, jumlah pusat kecepatan saat. Nanti kita hitung dulu berapa jumlah pusat kecepatan sesaat dari suatu mekanisme. Yang rumit. Ya, kalau sederhana gampang. Ya. N sama dengan N kali N-1 per 2. Jam 2 pagi Bapak bisa itu minum kopi yang hangat, yang dingin, mantap. Nah ini kita gunakan metode diagram lingkaran untuk menentukan letak pusat kecepatan sesaat. Nah ini misalnya ya, tuh ada 4 batang kan, kita buat lingkaran. Nah, kalau 4 batang berapa jumlah pusat kecepatan sesaatnya? Lingkaran 4 kita bagi 4 sini. Oh, berapa di N-nya dulu? N-nya berapa? Kalau batang 4. N besar sama dengan berapa? N kali N-1 dibagi 2. Berapa nih, Kak?
Hah? Berapa, Iqbal? N-nya berapa? 4. Dikali 3. Ya, dibagi 2. Ayak sabaraha? 6, Pak. 6. Jadi kita harus cari pusat sesatnya itu ada 6. Ya, padahal di sini yang kita lihat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti kurang 2 lagi. Ya, kurang 2 lagi. Kurang 2 boleh, kata orang Madura. Ya, tanya orang Sunda, kirang apa, Mas? Kirang apa, orang Sunda ada di situ. Kirang 2 dei. Kirang 2 dei. Ya, kalau mau Surabaya, orang loro rek. Ya, ini sekarang kita coba tempatnya. Di sini kita bagi 4 di sini, Mas, ya. 4 batang kan? Kita bagi 4 di situ. Tarik-tarik ini garisnya. Dari sini masih lingkarannya ya. Ini poinnya di sini pakai hitam. 1, 2, 3, 4. Ini adalah O12, tulis di sini O12. O23. Ya. O34. O34. O14. O14. Sekarang kita hubungkan. Yang ada adalah garis-garis ini. O12 ada. O23 ada. Ya. O34 ada. Sudah diketahui. O14 ada. O12, O14 ada. Nah, ini. Sekarang yang kurang 2 kan ini ya. Ini ada 4. Kurang 2 lagi. Mana yang kurang 2? Ya kita hubungkan ini. Ini, Mas. O12 dan O14. Ini. O12 dan O14. Itu akan ketemu O berapa? O24. Ya, posisi O24. Ini O14 dan O23. Bisa? Nggak bisa. O1 ini. O1 O23 dan O34 ketemu O24. Gitu. Kita tulis dulu aja apa namanya. Ini, Mas. Pertama adalah O1. O13. O14. Ya. Di sini 6 kan ya, O-nya. O23. O24.
Sorry ya, tak tuliskan. O, O3. Nah, ini ya, 6 ini. Jadi O14 ada? Ada. O12 ada ya? Coret-coret ya Mas sekarang Mas. Coret-coret. Yang ada kita coret, yang belum ada kita lihat. Oke. Ketemu sudah. O12 ada? Ada. Ini ya Mas ya? Ada. Coret. O13? Belum ada O13. O14 ada. O23 ada. O24 belum ada. Ini O23 dicoret. Jadi yang sudah ada kita coret. O34 ada. Berarti dari 6 itu yang belum ada adalah O24 dan O13. Di mana letaknya? Kita hubungkan ini. Kalau ini kita hubungkan O12 dan O23. Hubungan ini Mas ya, dari ini Mas ya. Dari kita buat segitiga Mas sekarang Mas. Roto angel lagi ngomongnya ya. Ini kita hubungkan 14. Tidak bisa kita buka. Bentar Mas, anu sih Mas ya. Saya tak bingung sih anu Pak. Ini misalnya ya. O12, O23, O34. Oh salah ini Mas. Sebentar. Ini nggak boleh langsung dihubungkan gini Mas. Bentar ya. O12, O23. Itu nanti garis O23. O23 belum ada. O23 ada ya. O12, O23 kita hubungkan, temu O13. Ada O13, belum ada. Belum. Ya, yang ada dulu, belum ada ya. O12, O34 kita hubungkan tidak bisa. Aduh, kok lagi deh. Bentar ya Mas ya. Seperti ini aja dulu ya. Sekarang O13, kita mencari O13 dan O24. O13, O24. Ini kalau kita hubungkan garis ini, O12, ini yang kita cari ini. Nanti. Nah, kita hubungkan O12 dan O14, ketemu O24. Ya, ini ketemu O24. Berarti O12 ini dan O14 kita hubungkan garis. Ini adalah tempat kedudukan daripada O24. Kemudian kita hubungkan lagi berapa? Ini O34 dan O23 dan O34. O23 dan ini O23 dan O34. Ketemu berapa ini? O242. Ini kita hubungkan ketemu. Ini mestinya harus ada segitiga. Sebentar. Tapi kalau itu langsung kita pakai ini bisa ketemu Mas ya. Jadi tempat kedudukan daripada O24 tadi pojok sana Mas. Jadi ini adalah perpotongan antara garis ini O34, O23 dan O12, O14 itu kita dapatkan O24.
24 misalnya. Kemudian satu lagi adalah O13, ini O12 dan O23 serta O12. Satunya lagi O14 dan O34. Nah, sekarang kalau Bapak Mas bisa ingat, ya. Mas, ini tahu. Ini memang kita harus hubungkan ini. Oh, salah. Salahnya di sini, Mas. Nah, nomornya yang salah ini. Satu, dua, satu, dua, tiga. Mungkin di bawah ada ini. Empat. O12. Ini O12. O23. Ya, O12 ada. O23 ada. O34 itu belum ada ini ya. Ini O14 ada. Jadi ini O14, O12, O34-nya nggak ada nih, nggak boleh kasih garis. Yang ada adalah O12, 12 ada. Terus O23 ada di sini. Terus O berapa? O34. O34 Mas ya. Ini ada. O34 ada gambar. O14 ada. Nah, gini Mas ya. Maaf, jadi tadi salah kasih angka. Di sini ada 1, 4 batang, 1, 2, 3, 4. Jadi O12 tulis O12. Ya, O23 ada tulis. Ya, O24, O14. Dari sini yang ada kita coret. O12 coret. O23 coret. O14 ada coret, ya. O34 ada coret. Yang belum ada yang ini kita hubungkan. Nah, ini baru cocok. Jadi yang belum ada adalah yang ini. O13 belum ada. Ya. Terus balik lagi O24 ini. Nah, gitu. Maksudnya begitu, Mas. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari O24 ini? Ya, O24 ini atau O13 dulu aja. O13 ini bisa menghubungkan O12 dan O23. Jadi membentuk segitiga tertutup di sini, Mas. Membentuk segitiga tertutup ini, ya. Ini, nah, ini sisi yang belum ada adalah 13. Berarti kita bisa 12, 23 atau 14 dan 14 ya. O13 dan O23 kita hubungkan itu ketemu 13. Ini O14 dan O34 kita hubungkan ketemu O13 juga sama. Ada dua segitiga yang bisa menyebabkan ketemunya dari 13 ini. Jadi kita hubungkan dulu sekarang O12, 13. 12, 13. Ini ya Mas ya. 12, 12, 23. Ini. 12, 23.
23. Oke, bisa dipahami Mas? Itu ya, 1, 2, 2, 3. Satu, dua, tiga kita hubungkan, dan 1, 2, 2, 3 kita hubungkan, dan ini 3, 4, 1, 4. 3, 4, 1, 4 kita hubungkan. Nah, itu ketemu titik O13. Nah, jadi ini adalah tempat kedudukan garis ini adalah garis biru ini Mas ya. Ini adalah tempat kedudukan O13. O13. Ini juga gitu. Yang ini juga gitu sama. Itu tempat kedudukan O13 juga. Nah, perpotongan dua garis ini itu menunjukkan di bawah sini ya, perpotongan ini adalah di bawah situ adalah O13. Bisa dimengerti Mas? Nah, berikutnya ini 1 ketemu, berarti kita coret O13-nya. Sudah ketemu, O13 sudah ketemu, oke. Sekarang tinggal O24. Nah, O24 ini, ya berarti segitiga di atasnya ini sama di bawahnya. Ya, jadi kita ambil O12, O14. O12, O14, kita tarik garis. Sana. Ya, O12, O14. Terus satunya lagi adalah ini tadi O12, O14 kita hubungkan. Sekarang O23 dan O34. O23 dan O34 itu. Kita hubungkan. Nah, salah. Ini biru yang di sini adalah tempat kedudukan. Nah, ini adalah tempat kedudukan berapa ya? O24 ya. O24. Ini juga gitu. Garis biru ini. Yang ini aja. O24. Berarti kita bisa peroleh O24 itu duduk sana. Ini Mas ya, perpotongan antara TKO24 ini dengan TKO24 di situ. Ada pertanyaan? Untuk apa teman-teman ini? Ini untuk mencari kecepatannya dari sini. Ya. Jadi kalau ini kita gunakan sebagai misal kecepatan saat, maka ini bisa dicari kecepatannya di sini. Sampai di sini untuk contoh yang sederhana ini, apakah sudah dimengerti? Saya ulangi, Mas. Perlu diulangi apa dilanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Ini dihapus ya ini ya. Sudah dibuat. Kamu gambar seperti ini, Mas. Iya, Pak. Jadi tadi dari rumus N dulu, cari N besar sama dengan N kali N-1 dibagi dengan 2. Ya. Ketemu berapa jumlah kecepatan saatnya, kemudian kita cari dengan lingkaran itu berapa jumlah batangnya, 1, 2, 3, 4, kita tulis di 1, 2, 3, 4 gitu. Baru kita lihat apakah yang ada di situ. O12 ada, berarti kita bisa hubungkan garis O12, kita hubungkan. Garis 12 ini bisa kita hubungkan. Terus O23, jadi 2 dan 3 ini kita hubungkan kalau ada. Kalau nggak ada, jangan dihubungkan dengan garis. Nanti kita cari. Misalnya O24 di sini nggak ada misalnya. O24 nggak ada kan? Nah itu O24 nggak ada, ya jangan ditarik garis yang pertama, nanti dicari. Makanya ini kasih garis dulu. O34 ada. O14 ada. Nah berikutnya yang belum ada nih. 13 belum ada. Belum ada, kita hitung.
Jadi untuk mencari 14 ini 24 dulu belum ada dulu ya Mas ya. Ini untuk mencari apa namanya 14 itu 24 belum ada. 14 13 ini itu yang ada adalah 12 dan 23. Berarti kita hubungkan O12 dan O23 serta O14 dan O34 kita hubungkan. Ketemu ini O13. Berikutnya O24 yang belum ada kita buat garisnya. O24 belum ada. Berarti itu ada 2 segitiga. Intinya ada 2 segitiga yang mengapit garis tersebut. Ya, sebagai satu sisi dari 2 segitiga. Ini merupakan satu sisi dari 2 segitiga. Jadi segitiga 1, 2, 4 dan segitiga 2, 3, 4. Jadi tulis begini bisa. Dari segitiga, nah, gambarin Pak segitiga. Dari segitiga satu dua tiga dan segitiga 1, 3, 4 diperoleh garis diperoleh titik berapa? Dari 1, 2, 3 dihubungkan O12 dan O oleh tempat kedudukan O13. Dari segitiga 1, 3, 4 hubungkan O34 O14 diperoleh sama ya, yaitu O13 diperoleh 3 O13. Nah, ini sama dipotongkan, jadi tempat kedudukan ini dan ini dipotongkan, garis potong keduanya yang satu garis potong 2 ya, tempat kedudukan garis potong 2 tempat kedudukan akan diperoleh berapa itu O14 diperoleh pusat kecepatan sesaat, yaitu saat O13. Ini Mas. Dari segitiga 1, 2, 3 dihubungkan O12 dan O23 dan diperoleh TK O13 dari segitiga 1, 3, 4 dihubungkan O34 dan O14 diperoleh tempat kedudukan O13. Kemudian garis potong 2, 3 kedudukan akan diperoleh pusat kecepatan saat O13. Sudah ya, ini sudah jelas Mas? Yang barusan ini?
Ya. Demikian pula untuk tempat kedudukan O24. Dua segitiga. Jadi intinya harus ada dua segitiga yang merupakan garis apa Mas? Salah satu garis yang sama. Jadi dua garis yang sama dari dua segitiga. Saya lanjutkan. Yang ini kan, ini kan 12 ada, 14 ada, gitu Mas ya. Ini 12 ada, 14 ada, hubungkan. 23 ada, hubungkan. 34 ada, hubungkan. Yang belum ada mana? 24, 14 belum ada, kosong kan? Kosong. Dicari. Dan mencari ini seperti tadi Bapak itu. Ini kan, 12, 23, 12, 23, itu mencari 13. Dan ini 13 belum ada kasih. Berarti ada dua segitiga, yaitu segitiga 1, 2, 3 dan juga 1, 3, 4 gitu. Ya. Itu hubungkan terus sana, hubungan ke bawah ketemu di sini. Ini hapus sekarang. Contoh soal, nah ini, kan, ayo ya Bapak Mas. Ini kamu tak kasih yang sederhana dulu aja. Ini aku mengeluh, Pak. Mau ini cari yang begini kamu cari. Ayo Mas. Pusat kecepatannya berapa? Ini ada berapa batang ini? 6. Ya, 6 batang. Berarti berapa jumlah pusat kecepatan sesaatnya? 6 kali 5 bagi 2. 15. Mas, pusat kecepatannya 15. Mas. Ada berapa? Wah, ini kan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambarkan ya. Sini aja. Nah, urut tidak apa-apa di sini. Nah, kita coba di sini ada 6 batang, berarti N-nya sama dengan berapa? Rumusnya adalah N kecil kali N-1 per 2. Berarti N kali 6 kali 5 bagi 2 kan? 15 Mas ya? 15. Ini ada berapa ini? Nah, 1, 2 di tak terhingga Mas ya. Ini, 1, 2 di tak terhingga. 2, 3 di sini. Ya. Ini 1, 2 ada di tak terhingga. Ini kan apa kontaknya itu, ini slider ya.
slider tegak lurus. Jadi ini adalah satu lingkaran dengan jari-jari tak terhingga garis lurus itu. Maka 1-2-nya dari tak terhingga. Jadi garis ini bisa digeser-geser ke sana. Ya, karena pergeseran yang segini, segini itu tidak berpengaruh pada titik yang tak terhingga sana itu. Nggak kerosok pergeseran sedikit sana itu di tak terhingga itu nanti nggak kerosok R-nya. N15, terus ini ada 6, ya 6, kita buat lingkarannya 6, 6, kita bagi 6 ini. Satu, dua, berapa mas? 2, 3, 4, 5, 6. Ya besarnya. Oh, gini ya. Di sini ada 1, di sini 1, dan 1, 1, sini 1. Kasih angka 1, 2, 3, 4. Mas, nanti kalau PKL Mas, usahakan bisa disampurna Mas. Kalau kalian PKL usahakan bisa ada hubungan di sampurna. Itu uang sangunya besar. Dulu anak Bapak ini, itu PKL di sampurna itu, apa namanya, ini pesangonnya itu banyak Mas. Jadi per bulan itu dapat 3 juta dulu. Yang 2 juta masuk rekening, yang 1 juta untuk makan di perusahaan sana. Gini ya. Ini banyak, itu 3 bulan, pertama 3 bulan itu karena itu uang sakunya banyak, terus tambah lagi 3 bulan lagi, jadi PKL 6 bulan dulu bisa dapat uang apa itu rekeningnya itu banyak, terus dibuat sama buat umroh. Kita lihat di sini 6 ya, kita mulai teksnya, kita tulis di sini, nanti kita hapus ya. Oh, di sini aja. Ini saya geser dulu. Oh, yang ada 1, 2.